Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Galeri Sandi ya, channel yang membahas mengenai kegiatan pribadi dan hobi ya. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, sesuai dengan thumbnail, kita akan mereview satu buah motor yang sedang hits di kalangan pecinta otomotif, apalagi jika bukan Kawasaki Ninja ZX25RR ya. Nah, mungkin untuk reviewnya saya tidak akan sedetail reviewer lainnya karena memang untuk dari segi pengetahuan kita juga terbatas ya, tidak begitu paham mengenai mesin maupun fiturnya. Cuman di sini saya akan memberikan gambaran secara dari segi tanda kutip orang awam. Nah, kita akan review detail satu persatu yang memang lebih mencolok pada ZX25RR ini ya, karena ada beberapa tipe, yaitu ada yang tipe standar. Dan ini untuk tipe tertingginya, jadi nanti kita akan coba jelaskan apa saja sih perbandingannya, apa saja perbedaannya, dan apa saja sih hal-hal lainnya yang menarik di ZX25RR ini teman-teman. Oke, kita akan coba ulas dari detail bagian depan terlebih dahulu. Untuk desain memang Kawasaki itu punya khas ya, jadi benar-benar dari segi desain tuh tajam dan seolah-olah motor ini diam saja terlihat kencang teman-teman. Jadi tanpa harus upgrade, tanpa harus kita ubah banyak hal, ini diam saja sudah terlihat desain kencangnya. Terlepas dari itu, memang dari segi desainnya pun di bagian depan ini ada, ini bukan sembarang lubang ya, tapi ada memang, nah ini untuk aliran angin, jadi ke mesin untuk mendinginkan juga. Karena ini meskipun 250 cc, karena mungkin silindernya ada 4 atau 4 silinder, jadi mesinnya konfigurasinya terhitung atau terbilang besar teman-teman, dimana motor ini pun ya ketika dipakai di jalanan jika macet akan terasa panas teman-teman, karena silindernya pun juga dia 4 silinder ya. Nah, ini untuk bagian lampu sudah menggunakan LED juga seperti ini. Nah, untuk lampu senya pun seperti ini, masih kuning ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk shock breaker di bagian depan ini tipe teratas, dia sudah memakai upside down, cuman warnanya tidak gold atau tidak emas sehingga tidak terlalu mencolok seperti upside down lainnya. Tapi untuk shock breaker depan dia sudah menganut atau mempunyai atau dispesifikasikan menggunakan shock breaker model upside down ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk profil ban sendiri dia memakai ukuran velgnya itu ring 17 ya, depan belakang. Dan untuk profil bannya di bagian depan itu menggunakan 110/70 ring 17, dan untuk bagian belakang dia profil bannya di 150/60 ya. Jadi secara tampilan, secara basic dia diam saja ini sudah terlihat kencang dan sudah proporsinya memang sangat-sangat pas sekali untuk pandangan saya yang mungkin memang belum begitu mengenai spesifikasi Kawasaki ZX25RR ini ya. Cuman secara basic ini profil ban seperti itu tadi. Untuk detail posisi bannya ya teman-teman semua. Nah, untuk konfigurasi mesin kita ulas secara detail saja. Nah, untuk konfigurasi mesin dia berkapasitas 250 cc, DOHC hanya basicnya sih sama dengan Kawasaki All New Ninja 250 seperti biasa yang 2 silinder, hanya dia menggunakan 4 silinder. Untuk detailnya 249,8 cc ya. Nah, ini untuk motor ini dia menghasilkan atau mencapai daya kuda itu 50 HP, jadi cukup besar. Istilahnya kita seperti menaiki 50 daya kuda ya, jadi besar sekali. Nah,
Dan untuk torsi mesin ini dia di 22,9 Nm, didapatkan ketika 14.500 rpm, dan juga untuk 50 HP itu dihasilkan ketika 15.500 rpm ya. Untuk dari segi mesinnya jadi besar sekali. Meskipun basic di jalanan ini sering digunakan gimmick, jadi gimmicknya untuk para rider lainnya memang dia terkenal atau dijuluki hanya menang di suara. Tapi untuk saya sendiri ini tidak seperti itu, karena dari segi jambakannya tetap ada teman-teman. Dan kita juga nggak bisa bandingkan, meskipun silindernya 4, kita nggak bisa bandingkan dengan R6 dengan ZX6R ya, karena beda. Dia hanya punya suara, tapi secara basic lari ya tetap 250 cc teman-teman. Jadi kita nggak bisa bandingkan dengan Moge yang sesungguhnya, karena ini memang bukan Moge, tapi dia Mogenya dari segi suaranya saja ya. Tapi untuk saya pribadi ya ini sudah lebih dari cukup untuk kenikmatan saat berkendara, karena ya punya feel dan sensasi yang berbeda ketika kita mengendarai ZX25RR ini teman-teman. Untuk model ZX25RR ini, karena ini varian teratas bukan varian yang bawah, jadi kalau varian standar dia tidak dilengkapi dengan frame slider ya, karena ini varian teratas. Jadi dari bawaan Kawasaki-nya juga sudah menggunakan frame slider ya, seperti ini. Nah ini sudah dapat frame slider dibanding dengan tipe standarnya ya. Walaupun untuk frame slider sih di aftermarket juga banyak, kita mau yang merek apa, model apa itu banyak, tapi kelebihannya ketika kita membeli tipe teratas seperti ini sudah dapat frame slider ya. Dan juga masih di bagian mesin, untuk yang teratas ini dia sudah ditambahkan quick shift. Jadi sudah ada quick shifternya, dan itu bisa diatur di bagian riding mode nanti, di bagian speedometernya ya, untuk quick shifternya. Nah seperti ini. Ini untuk detail bagian mesin, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan masih di bagian bawah, untuk shocknya dia sudah menggunakan brand Showa. Nah seperti ini brand Showa. Dan ini bisa di adjust ya, bisa diatur, ada preloadnya untuk yang dari segi spek shock breakernya teman-teman. Nah ini untuk warnanya juga hijau ya, memang untuk Kawasaki basic dasar warna terkenalnya ya hijau. Untuk Honda, Ducati itu merah, untuk Yamaha itu biru, dan ya untuk KTM oranye teman-teman. Jadi ini ya untuk ciri khas Kawasaki, dia memakai aliran hijau ya, hijaunya khas Kawasaki. Setelah kita bahas detail bagian bawah, kita coba bahas untuk detail bagian keseluruhan atas teman-teman. Nah di sini untuk yang varian atas atau varian RR, dia sudah dilengkapi juga dengan single seat. Hanya ini sedang memakai jok untuk boncengernya ya, karena untuk varian teratas itu sudah dibonusi juga dengan single seatnya teman-teman. Nah perbedaannya juga untuk saat ini mempunyai, nah ini ram air system. Nah ram air system itu kalau di H2 itu seperti supercharge ya, dia akan berfungsi ketika kecepatan di atas 80 km. Nah ini dia. Jadi kalau model dulu ya, mungkin kalau di Ninja 2 tak dulu tuh seperti super kids ya, cuman kalau ini supercharge. Jadi memang ketika membawa ini ya ada ciri khas. Kalau di mobil sih kayak turbonya lah. Jadi dia berfungsi ketika kecepatan 80 km per jam di atasnya ya. Nanti ini sistem ini akan berfungsi atau terpakai teman-teman. Nah ini sih untuk perbandingan juga. Nah saya coba perlihatkan ya, perbandingan Kawasaki yang standar dengan yang tipe RR. Nah kalau yang RR dia, nah speedometernya sudah pakai yang baru, sudah dilengkapi ABS juga pastinya. Nah ini kalau yang model standar dia untuk speedometernya menggunakan speedometer model jadul ya, dari 2013 sampai 2023 ya, itu speedometer sejuta umat Kawasaki. Cuman untuk yang di tipe RR dia sudah menggunakan speedometer tipe terbaru ya. Dan juga ya fitur-fitur lainnya saya kurang begitu explore, tapi secara tampilan, secara basic ya inilah yang terlihat. Dan juga sudah ada preload upside down yang terlihat di sini ya, untuk segitiga berkendara seperti ini teman-teman. Untuk menyalakan mesin juga jadi tidak dipijit ya, tapi seperti biasanya. Saya coba sambil naikin karena ini masuk gigi juga. Nah untuk start endingnya seperti ini, jadi tidak dipijit ya. Nah tapi ke bawah, nah
ide suara standar ya. Nah seperti ini suara standarnya, karena ini masih full standar dari segi knalpot dan lain sebagainya. Kita coba lihat perlampuan di bagian belakang. Oke, ini ada penunjuk gear ya seperti biasa. Ada mode juga, mode sport, mode eco dan lain sebagainya. Itu ya basic lah, seperti kita mengendarai mobil dan ya seperti basic. Sekarang juga di CBR 250 itu sudah ada riding mode ya. Jadi mau setelan santai, setelan kencang, setelan sirkuit itu bisa. Memang untuk riding mode bukan hanya di Kawasaki Ninja 250 RR ini atau ZX 25 RR ini, tapi juga seperti di CBR 250 itu sudah ada riding mode ya, dari mulai eco mode, sport, dan juga ya untuk setelan di sirkuit itu sudah ada. Jadi untuk sekarang sih riding mode menjadi hal umum di kelas motor sport ya teman-teman. Mungkin untuk mengontrol ya kencangnya atau tenaga hentakannya supaya bisa disesuaikan dengan pemakaiannya. Ini motornya masih full standar, paling ubahannya hanya lepas spakbor belakang saja. Dan untuk lampu juga ini masih standar, jadi belum memakai 3-in-1. Kalau misalkan lepas spakbor mungkin kedepannya memang alangkah baiknya dipasang lampu 3-in-1 ya, jadi agar ada lampu senya. Nah ini untuk cakram sendiri dia masih single disc, jadi tidak double disc seperti kakaknya yang ZX 6R. Nah untuk pengereman tadi lupa terbahas, ini masih memakai single disc, jadi tidak double disc teman-teman. Untuk piston semua standar, arm semua standar ya, bawaannya seperti ini. Dan knalpot juga memang standar, nanti diedit oleh editor kita untuk view dari knalpotnya ya. Nah spion pun juga memang ini standar teman-teman, jadi tidak ada ubahan. Dan fleksibilitasnya sebenarnya memang baik yang standar untuk dari segi visibilitas, tapi dari secara tampilan biasanya 99% rider itu mengganti dari segi spionnya ya, entah itu dari model yang spion sirkuit atau spion tomok, atau bahkan yang sekarang lagi musim itu spion model winglet ya. Jadi spion model-model sayap teman-teman ya, ala-ala Ducati lah. Jadi pakai yang model winglet ya, tapi ini masih full standar. Sebagai gambaran, ketika teman-teman semua membeli Kawasaki ZX 25 RR ini, inilah yang didapatkan secara basic ya. Paling kita dapat helm, dapat jaket, tergantung dari siapa yang menjual, mau itu dari dealer resminya, mau itu dari sellernya atau ATPM ya. Itu basic sih ketika kita membeli satu unit ZX 25 RR ini teman-teman. Nah mungkin untuk review detailnya sih saya kurang begitu menjelaskan ya, karena memang pertama saya juga masih analisa dan saya juga mungkin akan adaptasi dulu. Nanti coba kita pakai apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya. Jadi nanti teman-teman bisa dijadikan acuan ketika ingin membeli ZX 25 RR ini, karena harganya sih nanggung-nanggung juga. Ada pro kontra di mana kita mau beli moge yang sesungguhnya atau moge suaranya. Kalau kita mau beli suara moge, kita mending pilih yang ZX 25 RR ini. Tapi kalau kita mau order moge yang sesungguhnya, yaitu 600, kita ada IR6N. IR6N itu dibanderol harga 70 jutaan sampai 80 juta. Dia 600 cc tapi 2 silinder. Tahunnya start dari 2012. Nah untuk ZX 25 RR ini yang tipe varian atas, itu tergantung lokasi ya, dalam tanda kutip. Untuk di Bandung sendiri ini dibanderol di harga 138 juta. Dan untuk yang tipe standar itu biasanya beda di 10 juta atau ya sampai 15 juta, tergantung siapa yang menjual dan juga tergantung promo apa yang sedang dealer tersebut adakan ya teman-teman. Jadi untuk harga motor ini di 138 juta. Itu perbandingannya kita kalau mau ambil moge memang R6 nanggung, budgetnya hampir di 200 juta. Tapi untuk saya sendiri mungkin lebih worth it yang ZX 25 RR ini, karena kita kalau ngejar kencang mau ambil 600 cc pun yang IR6N itu kita akan bisa bawa kecuali di sirkuit. Kalau untuk pemakaian harian ya kita nikmati saja suaranya, kita nikmati tarikan gasnya, idle motornya. Jadi ya untuk saya pribadi lebih baik
ambil ZX25 RR ini ya. Tapi ya kembali, itu tergantung pada sudut pandang teman-teman semua ya. Nah ini dia untuk basic motornya. Mungkin nextnya kita akan coba test ride, jadi kita tahu nih plus minusnya apa di motor ini, dan juga teman-teman bisa jadi acuan ketika ingin membeli ZX25R ini atau yang RR ini ya. Oke teman-teman semua, mungkin teman-teman juga bisa dibantu like, comment, serta subscribe-nya agar kita semakin semangat, dan juga diperbanyak komentarnya agar kita langsung tes ride-nya. Nanti teman-teman juga bisa tahu ya impresi saya berkendara seperti apa, rasanya seperti apa, dan juga teman-teman nanti bisa tahu sebelum membeli Kawasaki ZX25RR ini ya. Oke teman-teman, mungkin pada video kali ini cukup sampai ini dulu. See you next video. Hatur nuhun.